Praise the Lord. Saya yakin kita semua sudah pernah sekolah atau menginjak yang namanya bangku pendidikan. Walaupun kadang-kadang ada yang belum sampai SMP atau SMA sudah menikah duluan atau sudah gas duluan ya. Tapi yang pasti kita semua sudah pernah menginjak yang namanya bangku sekolah atau bangku pendidikan. Nah, di sekolah itu Bapak Ibu kita pernah diajarkan yang disebut dengan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita dengan semboyan yang menjadi ciri khasnya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu. Waktu kuliah dulu kami diajar yang lain. Saya bilang dalam hati kita sudah dapat di SD sampai di kuliah kita dapat yang lain. Waktu masih anak-anak kita sudah diajarkan, waktu dewasa kita diajarkan lagi. Hanya karena takut sama dosen daripada dapat nilai E, jadi tidak protes waktu itu. Nah, mengapa muncul semboyan seperti ini? Saya yakin kita semua sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena kita bangsa Indonesia itu beraneka ragam. Baik suku, agama, ras maupun golongan tertentu, sehingga dengan Pancasila kita menyadari bahwa kita sebenarnya adalah satu, walaupun kita berbeda-beda. Walaupun ada Sumba Barat, walaupun ada Sumba Timur, walaupun ada Alor, walaupun ada Timur, kita sesungguhnya adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun ada yang keriting, walaupun ada yang lurus, walaupun ada yang kasih lurus, kita sesungguhnya adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan Pancasila ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ketika Pancasila masih diakui sebagai dasar negara kita saja, kekacauan, perpecahan, perselisihan, membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu sudah banyak terjadi. Apalagi jikalau Pancasila itu tidak ada, maka perpecahan yang diakibatkan untuk mau berdiri sendiri, tidak menganggap orang lain, bahkan tidak menganggap golongan lain, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya yakin kita masih ingat GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu adalah golongan yang mau berdiri sendiri dan tidak menganggap orang lain ataupun golongan lain dalam kehidupan mereka. Itu dari sudut pandang kita, dan memang itu yang terjadi. Karena itu sekali lagi Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, ketika Pancasila masih diakui sebagai dasar negara saja, kekacauan, pertikaian, perpecahan, perselisihan, membeda-bedakan suku sudah banyak terjadi. Apalagi jikalau Pancasila itu tidak ada. Nah, Korintus Bapak Ibu adalah kota yang hampir sama dengan bangsa Indonesia. Jikalau di Indonesia terdapat berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan tertentu, maka di Korintus juga terdapat hal yang sama. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang merdeka, dan juga ada budak dalam kehidupan mereka. Dan khusus berkaitan dengan golongan, ada dua golongan yang sangat berbeda pada waktu itu, yaitu golongan yang disebut sebagai golongan Paulus dan golongan yang disebut dengan golongan Apolos. Golongan Paulus adalah golongan yang menjagokan Paulus karena dia adalah seorang teolog dan ahli dalam berkhotbah.
seorang pemikir dan sangat mengandalkan logika. Dan dia adalah penginjil pertama di Korintus pada waktu itu, sehingga dikategorikan sebagai orang yang menanam. Sedangkan golongan Apolos adalah golongan yang menjagokan Apolos, karena dia adalah seorang orator dan juga ahli berpidato, mempunyai pengetahuan Alkitab, dan juga kata-katanya sangat indah dan sangat memukau. Dan dia adalah penginjil kedua setelah Paulus itu sendiri, sehingga dikategorikan sebagai orang yang menyiram. Karena mereka mempunyai perbedaan, maka timbullah perselisihan di antara mereka. Dan perselisihan itu terjadi hanya karena mereka saling membedakan, mereka saling membandingkan, dan mereka saling menjagokan satu terhadap yang lain, baik terhadap pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, maupun terhadap golongan yang satu dengan golongan yang lain. Golongan Paulus menjagokan Paulus karena Paulus adalah orang yang hebat berkhotbah dan dia adalah penginjil pertama. Sedangkan golongan Apolos menjauhkan Apolos karena Apolos adalah orang yang hebat berpidato dan hebat dalam berorasi. Jadi mereka mempunyai perbedaan. Dari perbedaan itu mereka saling membedakan. Dari saling membedakan mereka saling menjauhkan. Dari saling menjauhkan maka timbullah perselisihan di antara mereka. Yang dari perselisihan itulah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, maka Paulus dengan tegas mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya. Aku memang menanam penginjil dan pemimpin pertama. Apolos memang menyiram penginjil dan pemimpin kedua. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan atas jemaat yang kami tanam dan kami siram itu. Baik yang menanam atau yang menyiram, sesungguhnya kami adalah sama, yaitu sama-sama bekerja di dalam Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan di hadapan Tuhan, kami bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Sebab saya memang mengelola jemaat ini, Apolos memang menyiram jemaat ini, tapi sungguhnya Tuhanlah yang memberkati dan memberi pertumbuhan atas apa yang kami tanam dan kami siram itu. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting adalah bahwa Allah yang memberi pertumbuhan atas apa yang kami tanam dan kami siram itu. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh. Atau dengan kata lain, Paulus mengatakan, walaupun kita berbeda-beda, sesungguhnya kita adalah kawan sekerja Allah. Walaupun kita berbeda-beda, sesungguhnya kita adalah satu Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus berdasarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita berbicara tentang perbedaan, maka seperti yang saya katakan tadi, maka ini bukanlah hal baru lagi dalam kehidupan kita. Di mana-mana itu kita menemukan yang disebut dengan perbedaan. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, dan golongan tertentu, maka menemukan perbedaan itu bukanlah hal yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Termasuk perbedaan berkaitan dengan talenta, perbedaan berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan kehebatan, dan bahkan berkaitan dengan keahlian kita masing-masing. Itu adalah hal yang tidak sulit kita temukan dalam kehidupan kita. Dalam berpikir dan bertindak saja misalnya, kita mempunyai perbedaan. Ada yang ahli dalam berpikir, tetapi ada juga yang tidak ahli dalam berpikir.
Ada yang ahli dalam mengerjakan apa yang dipikir. Ada juga yang tidak ahli dalam mengerjakan apa yang dipikir itu. Jadi dia hanya berpikir dan beride. Setelah itu hilang lenyap, tidak tahu dia kemana. Hebat dalam berpikir dan beride dan bersabar, tapi setelah disuruh kerja, hilang tidak tahu kemana. Ada yang hebat dalam mengajar, ada juga yang tidak. Ada yang hebat dalam berorganisasi, ada juga yang tidak. Dalam bernyanyi dan bermain musik juga begitu. Ada yang ahli dalam bermain musik, ada juga yang tidak. Ada yang ahli dalam bernyanyi, ada juga yang tidak. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan. Dari dulu itu Bapak Ibu, saya tidak gugup kalau berkhotbah. Tetapi kalau disuruh untuk menyanyi, saya gugupnya minta. Itu kalau vokal grup, saya pasti tempatnya di belakang supaya saya jangan kelihatan gugup. Karena apa? Karena saya tidak tahu angkat lagu mau mulai dari mana dan akhirnya di mana. Saya tidak tahu. Ya untuk sekarang ini sudah ada musik dan kita menyesuaikan sedikit, gitu ya. Dulu tidak ada musik, tidak tahu angkatnya dari mana, mulainya dari mana. Saya lihat yang bernyanyi asik sekali mereka kayak, ya itu dunia mereka, gitu ya. Kalau saya itu dunia saya dan itu sangat membuat saya gugup kalau bernyanyi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mempunyai perbedaan dalam kehidupan ini, termasuk berkaitan dengan talenta, kemampuan, kehebatan, dan keahlian kita masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita seperti ini? Apakah kita menghindari mereka dan menghindari kemampuan mereka? Atau menyuruh mereka menghindari kita dan menghindari kemampuan kita? Jawabannya adalah ternyata ada firman Tuhan pada saat ini. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bersama. Kita harus bersama dalam menjalani akan kehidupan ini. Karena ketika kita bersatu dan bersama, maka kita akan memperoleh kekuatan. Yang dari kekuatan itu kita akan memperoleh keberhasilan. Dan dari keberhasilan itu kita akan memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan kita. Kita membutuhkan orang yang hebat dalam berpikir. Kita juga membutuhkan orang yang hebat dalam melakukan apa yang dipikir itu. Kita membutuhkan orang yang hebat dalam berkhotbah. Tapi kita juga membutuhkan orang yang hebat dalam mendengar dan melakukan akan khotbah itu. Kita membutuhkan orang hebat dalam berorganisasi. Tetapi juga kita membutuhkan orang yang hebat dalam menata dan memimpin organisasi itu dengan baik. Karena itu, jangan hindari perbedaan itu, tapi jadikan itu sebagai sebuah kekuatan yang membawa keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalani akan kehidupan ini. Sekali lagi, jangan hindari perbedaan itu, tapi jadikan itu sebagai kekuatan yang membawa keberhasilan dan juga kesuksesan dalam menjalani akan kehidupan ini. Jikalau kita menemukan orang yang mempunyai kelemahan dan keterbatasan dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menopang satu terhadap yang lain. Yang kuat melengkapi yang lemah, yang lemah melengkapi yang kuat, yang pintar melengkapi yang kurang pintar, yang kurang pintar sekalipun melengkapi yang pintar dalam menjalani akan kehidupan ini. Karena sesungguhnya orang yang pintar sekalipun itulah orang yang tidak sempurna dalam menjalani akan kehidupan ini dan membutuhkan orang lain untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada dia dalam menjalani akan kehidupannya ini. Karena itu, jangan pernah merasa pintar dan juga merasa kuat dalam kehidupan ini. Karena dalam kepintaran dan kekuatan kita itu, sesungguhnya kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan dalam menjalani akan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya,
kita harus merasa lemah. Dan dalam kelemahan itulah kita mempunyai kekuatan, karena akan ada orang lain yang menolong dan memberikan pertolongan kepada kita dalam kelemahan kita ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang kaya raya dan juga orang berilmu pergi ke kota yang sangat jauh, dan kota itu berada di seberang lautan. Karena ia harus menyeberangi lautan, maka ia menyewa seorang nelayan dengan perahunya untuk menyeberang bersama-sama dengan dia. Pada waktu itu udara sangat nyaman dan angin laut pun sangat tenang mengiringi perjalanan mereka ini. Ketika sampai di tengah perjalanan, keduanya mulai terlibat dalam sebuah percakapan yang sangat menarik. Sang ilmuwan bertanya kepada nelayan itu, "Apakah Bapak bisa membaca dan menghitung?" Sang nelayan itu mengangguk, menjawab, "Tidak bisa Bapak." Menggelengkan kepala maksudnya. Ilmuwan itu mengangguk dan berkata, "Sayang sekali, seperempat hidupmu telah hilang dari dunia ini." Nelayan itu pun terdiam ketika mendengar kata-kata ilmuwan itu. Dan pada saat itu angin mulai berhembus agak kencang, ombak semakin tinggi, namun mereka tetap asik dengan percakapan mereka itu. Lalu ilmuwan itu bertanya lagi, "Tahukah kamu tentang ilmu perbintangan?" Sang nelayan itu menjawab, "Tidak tahu Bapak." "Sayang sekali, seperempat hidupmu telah kau sia-siakan," kata ilmuwan itu lagi. Angin bertambah kencang, namun mereka makin asik dengan percakapan mereka. "Tahukah kamu tentang ilmu perdagangan?" Sang nelayan itu menjawab, "Tidak tahu Bapak." "Sayang sekali, seperempat hidupmu telah terbuang," kata ilmuwan itu lagi. Dan saat itu cuaca semakin memburuk, angin bertambah kencang, ombak sangat besar, dan mereka hampir tenggelam. Tiba-tiba sang nelayan itu bertanya kepada yang berilmu tadi, "Apakah Bapak tahu berenang?" Nelayan itu menjawab, "Tidak tahu Bapak." Sang ilmuwan itu menjawab, "Tidak tahu Bapak." Nelayan itu pun berkata, "Sayang sekali, seluruh hidupnya Bapak termasuk kita akan habis nanti." Akhirnya ilmuwan itu tenggelam. Namun setelah itu nelayan karena kasihan ditolong seperti itu, bawa ke tepi. Itulah bukti Bapak Ibu bahwa dalam kekuatan kita sesungguhnya kita mempunyai kelemahan. Dan dalam kelemahan itulah kita membutuhkan orang lain untuk menolong dan membantu kita dalam kelemahan itu. Karena sekali lagi jangan merasa kuat dan merasa pintar dalam hidup ini. Dan dalam kekuatan kita sesungguhnya kita mempunyai kelemahan. Tapi sebaliknya kita harus merasa lemah. Dan dalam kelemahan itulah orang lain akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita berhasil atau sukses dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengatakan bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu adalah kesuksesan dan keberhasilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan sebaliknya, yaitu mengatakan bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu adalah usaha dan kekuatan kita sendiri. Karena sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kekuatan dan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam kehidupan kita. Tadi Paulus memakai istilah yang menanam dan yang menyiram. Aku memang yang menanam, Apolos juga memang yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan atas apa yang kami tanam dan kami telah siram itu. Baik yang menanam maupun yang menyiram, sesungguhnya kami adalah sama,
yaitu sama-sama bekerja di ladang Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan di hadapan Tuhan kami bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Sekali lagi, di hadapan Tuhan kami bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita sukses atau berhasil dalam kehidupan ini, kita juga harus mengatakan keberhasilan ini bukan karena aku, bukan karena saya, atau juga bukan karena dia. Tetapi kita harus mengatakan bahwa keberhasilan ini adalah karena Tuhan yang telah memberikan kepada kami dalam menjalani akan kehidupan kami. Dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga, kita harus mengatakan bahwa keberhasilan ini bukan karena aku sebagai suami, bukan juga karena dia sebagai istri, tetapi keberhasilan ini karena Tuhan telah memberikan kepada kami suami maupun istri. Walaupun yang lain juga pemalas, kita bilang begitu saja. Keberhasilan ini adalah karena Tuhan yang telah memberikan kepada kami baik suami maupun istri. Itulah yang harus dilakukan dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih, untuk menutup khotbah ini, saya akan membacakan satu puisi bagi kita. Tapi nanti dibayar 100 juta ya. Puisinya itu berjudul Pagi yang Membawa Berkat. Pagi adalah sebuah berkat yang indah. Awali semuanya dengan sukacita. Melihat ke atas memperoleh semangat baru untuk maju. Melihat ke bawah bersyukur atas semua yang ada. Melihat ke samping semangat kebersamaan ada. Melihat ke belakang jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga. Melihat ke dalam introspeksi diri kita. Melihat ke depan berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kehidupan itu seperti deretan tuts piano. Persamaan dan kekuatan itu adalah putih. Perbedaan dan kelemahan itu adalah hitam. Tapi di tangan Tuhan, putih atau hitam telah dirancang menjadi sebuah melodi yang sangat indah. Delete semua file kebencian. Install antivirus egoisme. Restart kehidupan kita dengan cinta. Refresh pribadi kita dengan firman Tuhan. Download kesabaran. Upload tingkah laku yang benar. Jangan undang pengalaman yang buruk. Copy paste semua pengalaman yang baik. Loading semuanya dengan doa. Karena jaringan Tuhan selalu online. Amin. Terima kasih. 100 juta. Tuhan kau gembalakan.